Hai semuanya, saya Fahrudin Yunianto dari Aksata Studio. Kali ini saya akan membahas tentang tutorial rendering interior. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara merender pada ruangan sempit dan tidak mempunyai sumber cahaya dari luar. Contohnya ruangan bathroom ini dengan ukuran 2,30 meter dikali 3,20 meter. Di sini bisa kita lihat sudah saya siapkan sebuah ruangan tanpa jendela dari luar maupun celah cahaya untuk masuk. Oke. Pertama kita setting kamera. Letakkan di mana posisi kamera yang akan kita shoot. Contoh di sini, kemudian kita geser. Kemudian kita atur IHX menjadi 1000. Sudah geser hingga sesuai. Kalau sudah, view animation add scene. Di sini saya sudah tambahkan dan pastikan menggunakan look around kita bisa pastikan IHX-nya tetap masih 1000. Oke. Setelah kamera sudah posisi kamera sudah disetting, kita lanjut ke material. Kita mulai dari material paling bawah yaitu lantai. Di sini saya menggunakan tekstur beton, diffuse, M, pilih text bitmap, pilih file atau pilih tekstur. Ini tekstur yang saya gunakan. Kemudian open, oke. Lalu saya tambahkan layer reflection. Klik kanan, create layer reflection. Kemudian M pada reflection, pilih text bitmap, pilih file. Saya menggunakan tekstur seperti yang saya gunakan pada diffuse. Open, oke. Kemudian nilai parameter reflectionnya saya rubah menjadi 0,5. Kemudian glossiness reflectionnya saya turunkan menjadi 0,65. Shader type-nya saya tetap menggunakan bin. Subdiv saya tetap menggunakan 8. Kemudian pada bagian maps, reflection saya checklist. Kemudian M, saya pilih text bitmap. Kemudian saya pilih teksturnya menggunakan tekstur reflection atau tekstur yang sedikit lebih putih. Open, oke. Kemudian nilai parameternya saya rubah menjadi 0,5. Kemudian ada tekstur kayu. Tekstur kayu, diffuse, M. Pilih text bitmap. Pilih file tekstur kayu yang digunakan. Kemudian open. Oke. Saya tambahkan layer reflection. Klik kanan, create layer reflection. Klik M, pilih Fresnel. IOR-nya saya rubah menjadi nilai IOR saya rubah menjadi 1,5. Nilai reflection IOR saya rubah menjadi 1,5. Kemudian warna pada reflection saya rubah menjadi 230, R 230, green 230, blue 230. Kemudian glossiness highlights saya rubah menjadi 0,66. Glossiness reflection saya rubah menjadi 0,86. Shader type saya tetap menggunakan blend. Subdiv saya tetap menggunakan 8. Hasilnya seperti ini. Untuk maps saya tidak menambahkan bump maupun displacement. Kemudian ada tekstur keramik
material keramik. Untuk diffuse saya menggunakan color berwarna 237, red 237, green 237, blue 237. Kemudian saya tambahkan layer reflection, klik kanan, create layer, reflection, M, pilih Fresnel. Nilai IOR-nya saya tetap menggunakan 1,55. Reflection IOR juga saya tetap menggunakan 1,55. Glossiness highlights saya tetap menggunakan 1. Glossiness reflection saya tetap menggunakan 1. Kemudian tekstur keramik atau mozaik. Untuk bagian diffuse saya pilih bitmap, pilih file seperti ini, tekstur bitmap, kemudian open, oke. Kemudian saya tambahkan layer reflection, klik kanan, create layer, reflection, pilih Fresnel. Nilai IOR-nya saya tetap menggunakan 1,55. Reflection IOR-nya saya tetap menggunakan 1,55. Kemudian glossiness highlights-nya saya tetap menggunakan 1. Glossiness reflection-nya saya rubah menjadi 0,99. Shader type saya tetap menggunakan blend. Subdiv saya tetap menggunakan 8. Kemudian pada bagian maps saya tambahkan displacement, saya checklist. Kemudian M, saya pilih text bitmap. Kemudian saya menggunakan tekstur bitmap seperti tekstur reflection pada lantai yang berwarna hitam putih. Open. Kemudian nilai parameternya saya rubah menjadi 0,1. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada panel mirror. Kemudian ada panel putih pada bagian bawah. Color, diffuse, color saya tetap menggunakan 255 atau 255. Green 255, red 255, green 255, blue 255. Kemudian saya tambahkan layer reflection, klik kanan, reflection. Parameternya saya tetap menggunakan Fresnel. Nilai IOR-nya saya juga tetap menggunakan 1,55. Reflection IOR saya tetap menggunakan 1,55. Kemudian ada panel mirror atau panel cermin. Pada bagian diffuse color saya menggunakan warna 120, red 120, green 120, blue 120. Oke. Kemudian saya tambahkan layer reflection, klik kanan, create layer, reflection. Pada bagian ini saya menghilangkan teks Fresnel menjadi none. Kemudian glossiness highlights saya tetap menggunakan 1. Glossiness reflection saya tetap menggunakan 1. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada dinding dan plafon. Saya tetap menggunakan warna putih 225, 255, red 255, green 255, blue 255. Dan saya tidak menambahkan layer reflection pada bagian dinding. Kemudian ada material stainless. Pada bagian color, diffuse color saya menggunakan nilai 49, red 49, green 49, blue 49. Kemudian saya tambahkan layer reflection, klik kanan, create layer, reflection, klik kanan, create layer, reflection.
Pada bagian text Fresnel juga saya hilangkan menjadi none. Kemudian nilai reflection atau color reflectionnya saya rubah menjadi 165, red 165, green 165, blue 165. Glossiness highlights saya tetap menggunakan 1, glossiness reflection saya menggunakan 0,9. Shader type saya menggunakan word, subdiv saya tetap menggunakan 8. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada tekstur pintu. Pada bagian diffuse saya tambahkan text bitmap. Kemudian saya pilih teksturnya, open, oke. Kemudian saya tambahkan layer reflection. Klik kanan, reflection, create layer, reflection. Saya menggunakan text Fresnel. Nilai IOR-nya saya tetap menggunakan 155. Reflection IOR-nya saya tetap menggunakan 155. Glossiness highlight saya rubah menjadi 0,85. Glossiness reflection saya rubah menjadi 0,85. Shader type saya rubah menjadi word. Subdiv saya tetap menggunakan 8. Mungkin hanya segitu. Oh sorry. Kemudian tekstur karpet atau keset, tekstur keset berwarna krem. Saya menggunakan color red 234, green 223, kemudian blue 198. Pada bagian map saya aktifkan displacement, kemudian saya menggunakan text flat. Nilai parameter yang saya rubah, threshold menjadi 0,2, smoothing menjadi 0,02, kemudian iteration saya menggunakan 10, kemudian size-nya saya rubah menjadi 0,002. Oke. Kemudian nilai parameternya saya rubah menjadi 0,1. Untuk list atau karpet keset berwarna coklat tua, saya menggunakan color red 136, green 80, blue 50. Kemudian saya tambahkan displacement menggunakan text flat. Threshold saya rubah menjadi 0,2, smoothing saya rubah menjadi 0,02, iteration saya rubah menjadi 5, kemudian size-nya saya rubah menjadi 0,005. Oke. Di sini saya juga menggunakan file proxy untuk bagian keranjang. Untuk penggunaan file proxy keranjang bisa saya jelaskan caranya seperti ini. Import VRay proxy, kemudian pilih file proxy atau VRmesh, pilih open, kemudian tentukan letaknya. Kalau langsung kita coba render, hasilnya akan sesuai dengan warna yang ada. Untuk memberi teksturnya cukup mudah, kita cukup klik M pada bagian diffuse, kemudian pilih text bitmap, kemudian kita pilih teksturnya, open, oke, preview, kemudian kita tes render. Teksturnya sudah langsung masuk.
fitur import V-Ray proxy hanya ada di V-Ray 1.6 dan V-Ray 2. Untuk V-Ray sebelumnya mungkin belum ada untuk fitur import V-Ray proxy. Jadi buat kalian yang ingin mencoba menggunakan file proxy, bisa kalian rubah V-Ray rendernya menjadi V-Ray 2 atau V-Ray 1.6. Setelah semua tertata rapi, kita coba lanjut pada bagian setting lighting. Di sini saya menggunakan beberapa jenis lighting, diantaranya ES light dan rectangle light. Pertama saya menggunakan setting ES light, edit light, filter color dengan warna red 255, green 200, blue 158. Kemudian filenya saya menggunakan IS nomor 18. Kemudian shadow subdiv saya menggunakan 16. Kemudian rectangle light ini sebagai lighting tambahan supaya ruangan lebih terlihat terang. Klik kanan, edit light. Saya menggunakan warna putih 255, red 255, green 255, blue 255. Oke. Intensitasnya saya cukup menggunakan 5. Unit saya tetap menggunakan default saklar. Saya checklist invisible. Saya unchecklist efek specular dan efek reflection. Fungsinya untuk menghilangkan bentuk lighting pada bagian pantulan kaca atau pada bagian reflection. Kemudian subdiv saya rubah menjadi 16. Untuk lighting indirect saya juga menggunakan lighting rectangle light. Klik kanan, edit light. Colornya saya rubah menjadi red 255, green menjadi 200, blue 158. Intensitasnya saya menggunakan 30. Unit saya tetap menggunakan default saklar. Kemudian invisible saya tidak checklist. Kemudian efek specular, efek diffuse, efek specular, efek reflection saya tetap checklist. Subdiv saya tetap menggunakan 16. Kemudian pada bagian ini indirect, di sini saya juga menggunakan rectangle light. Klik kanan, edit light. Color red saya menggunakan 255, green menggunakan 200, blue menggunakan 158. Kemudian intensitasnya saya menggunakan 10. Unit saya tetap menggunakan default saklar. Invisible saya checklist. Efek diffuse, efek specular, efek reflection saya checklist. Subdiv saya rubah menjadi 16. Mungkin hanya itu untuk lighting. Ada sedikit tambahan pada bagian bohlam atau pada bagian downlight supaya terlihat ada cahaya di bagian downlight. Saya menggunakan tekstur atau material yang bernama emassive. Colornya saya rubah menjadi red 255, green 200, blue 158. Kemudian saya tambahkan layer emassive. Klik kanan, create layer emassive. Pada bagian color saya juga rubah red 255, green 200, blue 158. Multiplayernya saya rubah menjadi 4. Hasilnya seperti ini. Setelah setting material dan setting lighting sudah oke, kemudian kita lanjutkan pada bagian setting rendering. Untuk global switch saya checklist pada bagian filter
map for GI. Kemudian sistem saya rubah dynamic memory limit, saya rubah arah renderan dari atas ke bawah. Kemudian pada bagian kamera saya aktifkan off right focal length, saya menggunakan nilai 25. Kemudian shutter speed saya atur di 100, f number saya atur di 4,5, film speed ISO saya rubah menjadi 225. Kemudian environment GI saya unchecklist, reflection saya unchecklist. Kemudian image sampler saya menggunakan adaptive DMC, min subdiff saya menggunakan 1, max subdiff saya menggunakan 4, anti-lighting filter saya menggunakan cut mode room, size-nya saya menggunakan 1,5. Kemudian DMC sampler amount adaptive amount saya menggunakan 0,85. Kemudian noise threshold saya menggunakan 0,005. Min sample saya menggunakan 8. Global subdiff multiply saya menggunakan 1. Kemudian color mapping saya menggunakan eksponensial, saya tetap menggunakan gamma 2.2. Clamp output saya checklist. Kemudian subpixel mapping saya checklist. Kemudian pada bagian VFB channel atau render element saya menggunakan RGB color. Kemudian material ID dan render ID. Untuk output saya menggunakan white 656, height saya menggunakan 1000. Indirect illumination saya aktifkan ambient occlusion dengan nilai amount 1, subdiff 24, radius 0,3. Kemudian Iridian map pada bagian min red saya rubah menjadi min 3, max red saya menggunakan min 2, ASD subdiff saya tetap menggunakan 50, interpolation sample saya tetap menggunakan 20. Untuk bagian light gas subdiff saya rubah menjadi 1000. Mari kita tes render. Sembari menunggu hasil render, mari kita bahas tentang Photoshop. Hasil rendernya nanti seperti ini. Jika sudah di Photoshop seperti ini. Bisa kita lihat perbedaannya. Gambar kedua, gambar final terlihat lebih kontras. Langkahnya sebagai berikut. Saya tambahkan layer brightness dengan parameter 25. Kemudian saya tambahkan layer contrast dengan nilai parameter 10. Kemudian saya tambahkan layer exposure dengan nilai gamma correction 0,75. Kemudian saya tambahkan layer color balance, tone saya rubah pada bagian shadow, nilai cyan saya rubah menjadi +3, pada bagian yellow saya menggunakan -3. Bisa kita lihat perbedaannya. Brightness menambahkan lebih cerah, bagian lebih cerah. Kemudian kontras pada bagian kayu terlihat sedikit lebih cerah. Kemudian exposure memberikan ambient lebih gelap atau lebih hangat. Kemudian pada bagian color balance terasa lebih hangat atau terasa lebih kuning. Seperti ini hasilnya. Buat kalian yang menginginkan file SketchUp pada tutorial kali ini, bisa kalian tinggalkan alamat email pada kolom komentar.
Selamat mencoba.